Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu di tempat ini dalam suatu kegiatan diseminasi dalam penerapan pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Ini merupakan salah satu tugas kami pada pendidikan guru penggerak, di mana kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10, kami di SMP Negeri 1 Ampi Babo ini ada 2 orang. Jadi Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Ampi Babo, kami berdiri di sini nantinya menyebarkan pemahaman, bukan berarti kami sudah tahu segalanya. Tidak, ada nanti beberapa hal mungkin menjadi pelajaran baru yang kami sudah terima pada pendidikan guru penggerak, maka kita berbagi lewat kesempatan ini dan tetap kami memohon umpan balik dari Bapak Ibu nantinya. Baiklah Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kami 2 orang akan membagi beberapa materi kegiatan. Jadi konsep inti dari budaya positif ini ada 6 bagian. Yang pertama tentang disiplin positif sendiri, kemudian yang kedua nilai-nilai kebajikan, dan yang ketiga terkait hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Elvayanti. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ampi Babo yang telah bersedia hadir di tempat ini, memberikan dukungan kepada kami berdua, juga kepada Ketua Komunitas Mapande, kemudian rekan-rekan sejawat saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Di sini seperti disampaikan tadi, di sini kami hanya ingin berbagi dan berdiskusi seputar materi yang telah kami pelajari. Jadi ada 6 materi. Jadi
ulasan yang saya bisa ambil dari video tersebut adalah kebersamaan yang dimana ketika kita ingin memulai sesuatu tanpa campur tangan orang lain itu tidak akan bisa terjadi kan seperti itu. Jadi ibaratnya juga seperti kayak sapu lidi. Kalau kita cuma mengandalkan satu helai sapu lidi itu tidak akan bisa kita gunakan. Jadi dengan adanya beberapa helai sapu lidi pun juga bisa kita gunakan menjadi sapu lidi, bisa digunakan berbagai macam bentuk pekerjaan seperti itu. Jadi video tadi menggambarkan bahwa betapa pentingnya yang namanya kebersamaan yang kita harus kita lakukan sehingga sesuatu yang sulit untuk bisa terjadi itu bisa dilakukan seperti itu. Ya, terima kasih. Masih ada teman yang lain? Jadi, ya seperti yang dikatakan Pak Rizky ya, ini juga kami diberikan pertanyaan pemantik ketika kami menerima materi di pemahaman elaborasi, ya bahwa sejatinya untuk mengubah suatu keadaan maka harus ada yang bergerak. Dari apapun keinginan kita, kalau kita tidak bersinergi, kita tidak berkolaborasi, maka tidak akan terwujud. Mustahil rasanya, apalagi materi kita hari ini itu materi budaya positif. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita harus bersinergi, harus berkolaborasi dan saling mendukung, saling memberikan dukungan satu sama lain. Seperti yang dikatakan, ya seperti saya katakan bahwa menciptakan budaya positif di sekolah ini tidak dapat dilaksanakan secara instan dan hanya seorang diri. Kita di sini perlu memberikan tuntunan, keteladanan dan berkolaborasi semua warga sekolah dan pemangku kepentingan. Bapak Ibu yang dipahami sekarang ini atau kemarin-kemarin apa itu budaya positif? Ya. Ibu Cecilia. Ya, terima kasih. Budaya positif itu budaya atau kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik atau seperti kalau anak-anak cium tangan waktu datang, terus berkata dengan baik-baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi Ibu Cecilia memberikan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan baik seperti cium tangan, salam dan lain-lain ya. Jadi budaya positif itu di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil belajar Pancasila. Seperti dikatakan
berbuat atau menggapai apa yang diinginkan, mencapai apa yang diinginkan. Tapi biasanya hal itu ada negatifnya, bahwa itu hanya untuk membanggakan diri sendiri dan membuat teman lain itu kayak kecil atau rasa minder atau rasa bagaimana karena tidak mampu untuk menggapai seperti yang diharapkan untuk mendapatkan hadiah itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu sendiri ya. Iya, seperti itu. Bapak Ibu, kemarin terus terang saya pribadi kaget. Dikatakan bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Jadi ada artikel mengatakan dihukum dengan
jumlahnya ya. Jangan dulu jumlahnya. Bukan, kalau ditulis di situ jumlah berapa, dapat berapa, Iya. apa Kesimpulan. Nah, Iya. terakhir sekali. Ya. Jadi kalau nomor 1 sampai 10 itu adalah kebutuhan dasar, disayangi dan diterima. 11 sampai 20 itu penguasaan. Jadi kita butuh pengakuan dan kemampuan. Kalau 21 sampai 30 itu kebebasan. Itu kita butuh akan pilihan-pilihan. Kalau 31 sampai 40 itu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kira-kira Bapak Ibu yang mana yang paling tinggi? Kesenangan. Oke, saya kasih dulu nih Ibu Riani, apa yang paling tinggi? Kesenangan. Yang pertama apa? Krisna? Pertama apa? Ketiga itu kebebasan. Kebebasan ya, kebebasan berarti. Pertama apa? Saya siapa lagi? Pak Rizky? Pak ini apa? Kebebasan. Pak Rizky? Pak Rizky kebebasan. Ibu Narti? Kebebasan, kesenangan. Oh berarti sama. Ibu Darlina? Yang terakhir apa itu? Yang terakhir itu kesenangan. Yang keempat, yang keempat. Ibu Sisilia? Yang rendah hanya 3. Tidak, yang paling tinggi apa? Sama, itu hampir sama 1, 2, 4. 1, 2, 4 sama. Berarti kalau Ibu Cecilia itu disayang, penguasaan, dan kesenangan. Coba bandingkan dengan Bapak Ibu, aktivitasnya Bapak Ibu selama ini dengan yang Ibu rasakan, benar tidak? Saya sudah jalan-jalan. Sebelum menutup Bapak Ibu, saya ceritakan, saya kaget. Ketika saya mengisi ini di eksplorasi konsep, ternyata kebutuhan dasar saya yang paling tinggi itu adalah penguasaan. Jadi ternyata saya itu butuh pengakuan dan kemampuan. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Bapak Ibu, sekiranya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ya, kalau ada yang baiknya kita simpan sama-sama dan akan dilanjutkan oleh teman saya ada Ibu Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebebasan. Kebebasan. Dan keinginan. Mari kita siap. Buka matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, langkah menuju
Bapak Ibu, saya melanjutkan materi dari Ibu Eva tadi masih terkait konsep inti dari budaya positif. Jadi yang selanjutnya yakni tentang 5 posisi kontrolnya guru, kemudian tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi tadi kita sudah dengar bersama, sudah disentil sedikit tentang keyakinan kelas dan apa itu restitusi. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol guru. Berarti dalam hal ini ada 5 posisi yang sudah kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu. Tanpa kita sadari berarti kita ada di antara dari 5 posisi itu. Posisi yang pertama adalah penghukum. Posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Dan yang keempat adalah pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Sekarang saya mau kembalikan atau bertanya kepada Bapak Ibu. Kira-kira dari 5 posisi ini Bapak Ibu terkadang ada di posisi yang mana? Semua. Nah, Ibu Sisilia semua. Yang lain berarti posisi sebagai penghukum. Saya 3. Yang ketiga sebagai teman. Teman. Ya, sebagai teman. Jadi Bapak Ibu, terkadang ada sebuah kasus yang dilakukan siswanya kita terkadang ada di posisi merasa lebih bagus kalau kita menjadi temannya. Kita merasa terbaik bahwa kita lebih baik berkata-kata halus supaya sedikit tersentil perasaannya, supaya ada rasa ibanya. Ternyata hal demikian itu tidak terlalu bagus untuk kita laksanakan di dalam pembelajaran kita dalam menerapkan budaya positif. Nah, sekarang saat kita menemukan kasus ada seorang siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalkan kita dihadapkan oleh sebuah kasus, ada siswanya kita yang tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai guru berada pada posisi penghukum, maka kita akan memerintahkan siswa tersebut terkadang hormat bendera selama 1 jam. Itu berarti kita berada pada posisi penghukum. Tapi bila kita berkata kepada siswa tersebut, bagaimana coba kalau orang tuamu tahu kau melakukan hal ini, kamu berbuat salah lagi hari ini, maka siswa itu akan merasa tersentuh hatinya. Dia ingat lagi orang tuanya. Dia ingat orang tuanya, tapi kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Nanti dia bersalah terus perasaannya. Nah, masih kasus yang sama. Bagaimana kalau kita berkata kepada siswa tersebut, ya sudahlah, lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah, itu bahasanya kita di sini. Nanti lain kali jangan diulang lagi ya, sambil dirangkul itu siswanya kita. Itu adalah sebagai teman. Tapi terkadang Bapak Ibu, dari pembelajaran yang saya dapatkan itu, kalau kita menganggap dirinya kita, posisi kontrolnya kita sebagai teman, terkadang nanti di akhir itu siswa merasa, terkadang ada bahasanya kita, bisa jadi balikan balasannya siswa ke kita. Terkadang dia mau bilang dengan kita, "Mama, saya kira ibu ini temanku leh." Nah, terkadang nanti ada bahasa seperti itu, "Mama, ibu dan saya kira jo selama ini berteman dengan saya." Nah, itu yang kita hindari. Nah, yang selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya kan? Ya, sebentar kamu beli di koperasi sekolah atributnya, jangan diulangi lagi ya. Ini kita menyampaikan kepada siswa bahwa dia melakukan pelanggaran. Terus kita kembalikan lagi apa kira-kira konsekuensi yang harus dia terima dalam melanggar peraturan. Berarti kita berada pada posisi pemantau. Nah, posisi yang berikutnya
masih dalam kasus yang sama, kita bertanya kepada siswa tersebut, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Hal ini yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Kita berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, selama ini mungkin kita berada pada posisi penghukum. Saya sendiri itu sebagai guru, terkadang saya mau merubah diri itu menjadi seorang yang pembuat rasa bersalah, berarti dikasih kata-kata sampai dia merasa kayak bersedih sedikit hatinya supaya dia mau berubah. Ternyata itu sebuah kesalahan. Mau dirubah lagi, oh mungkin saya harus dekati anak ini supaya dia mau berubah. Ternyata menjadi teman dengan mereka juga itu sebuah hal yang belum benar, belum tepat. Nah, di sini kita disarankan bahwa bila kita sebagai seorang guru, alangkah baiknya kita berada pada posisi manajer, di mana kita selalu mencari tahu bersama dengan siswa tersebut kesalahan yang dia lakukan, kemudian kita mengajak siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya dengan berlandaskan atas sebuah yang namanya keyakinan yang telah disepakati. Nah, sekarang Bapak Ibu, misalkan kita dapat sebuah bahasa seperti ini yang kita lontarkan. Bapak atau Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira Ibu berada di pada posisi kontrol apa kalau bahasanya seperti ini? Rasa bersalah kayak teman. Ibu kecewa sekali dengan kau, Leng. Biasa begitu toh? Nah, berarti kita berada pada pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, pada posisi kontrol apakah aku? Bila kita melontarkan bahasa patuhi aturan atau bebek kamu atau awas, kira-kira kita berada pada posisi kontrol apa ini? Hah? Ada pada posisi penghukum dengan bahasa berarti. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Nah, ayolah demi Ibu begitu kan? Nah, berarti berada pada posisi teman. Semua punya efek ini Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Apa yang telah kamu lakukan? Mau mencari-cari tahu, berarti kita berada pada posisi pemantau. Pesusupo dengan sebuah kejadian, pesusupo dulu. Ternyata itu sebuah kesalahan. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama memperbaiki posisi kontrol kita supaya kita sama-sama berada pada posisi manajer. Bisa dipahami nih Ibu, Bapak Ibu? Baiklah, saya lanjut pada materi yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasa dibuat di dalam sebuah kelas. Biasanya dibuatnya di awal semester atau awal tahun ajaran baru. Tapi ini disarankan supaya keyakinan yang dibuat di dalam kelas itu diperbaharui dari waktu ke waktu. Siapa tahu ada lagi yang perlu dirubah, tetap kita kembalikan kepada seluruh warga kelas. Nah, kenapa sekarang bahasanya adalah keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Kan selama ini yang beredar itu adalah peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kenapa bukan kesepakatan kelas? Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dalam dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau bahasanya sebuah keyakinan, itu berarti dari dalam dirinya yang membuat keyakinan itu.
Kalau hanya peraturan, terkadang mereka melakukan peraturan itu hanya ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Jadi kalau dia keyakinan, itu berarti berasal dari dalam dirinya siswa. Nah, di dalam membuat keyakinan kelas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Secara umum, yang pertama, dia berupa pernyataan universal. Kemudian yang kedua, dibuat dalam kalimat positif. Kalimat positifnya di sini itu biasanya tidak datang terlambat. Ada kata tidak datang terlambat, tapi mungkin Ibu Cecilia lebih paham dalam menyusun kalimat positif. Seperti itu yang saya pahami. Kalau kalimat positif, jangan sampai ada kata tidaknya di depan. Jangan dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, itu dirubah. Tidak lagi kalimatnya begitu. Berarti bahasanya kalau dirubah ke dalam kalimat positif, berarti membuang sampah pada tempatnya. Tidak datang terlambat. Berarti kalau kita rubah ke dalam kalimat positif, datang tepat waktu. Oke, paham Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu guru hebat SMP 1 Ambulawan. Diusahakan itu keyakinan kelas kita buat, jangan juga terlalu banyak sampai full sekarton. Sedikit-sedikit saja supaya mudah diingat. Kemudian yang keempat, diupayakan bahwa di dalam membuat keyakinan kelas itu siswa di dalam kelasnya semua terlibat. Karena kenapa? Kalau ada yang tidak ada pada saat kita membuat keyakinan, nanti pada saat dia melanggar, itu bingung dia, apa lagi keyakinan kita pernah saya bikin apa-apa. Seperti itu yang dihindari. Maka pada saat pembentukan keyakinan kelas, itu semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Ya, jadi nanti pada saat kita mulai tahun ajaran baru, mari kita sama-sama menyusun keyakinan kelasnya kita di kelas, supaya langkah kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu lebih mudah. Karena keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah itu sangat dibutuhkan dalam penerapan budaya positif. Oke? Ayo Bapak Ibu, mana semangatnya? Semangat. Oke, Bapak Ibu semangatnya. Kalau saya berkata guru hebat SMP Negeri 1 Api Babo, Bapak Ibu membalas dengan luar biasa. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Bapak guru, Bapak Ibu guru, Luar biasa. Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Api Babo, Luar biasa. semangat. Semangat Bapak Ibu. Wah, kue suami. Bapak Ibu hebat SMP Negeri 1 Api Babo. Luar biasa. Jadi jangan sampai kendor semangatnya. Jangan Pak, 10 tahun bertobat 10 tahun. Ini video bukan dibilang ini yang terbaik, tidak. Ini saya coba kemarin sebagai tugas dalam pendidikan guru penggerak, pembuatan keyakinan di kelas. Itu saya sudah mencoba kemarin membuat beserta dengan siswa saya di kelas 8 Ki Hajar. Kenapa tidak ketika ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut Bapak Ibu, materi yang selanjutnya tentang segitiga restitusi. Apa itu Ibu? Tadi sudah dijelaskan apa itu restitusi toh? Restitusi segitiga. Restitusi ini proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Proses perbaikan berarti. Nah, dikatakan segitiga restitusi karena ada 3 tahapan yang akan kita lalui dalam menerapkan itu restitusi dalam memperbaiki kesalahannya siswa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kalau kita sedang memproses siswa mau memperbaiki kesalahannya, pada tahap menstabilkan identitas ini bisa saja kita memberikan bahasa kepada siswa, ya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita seling bahasa seperti ini. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak atau ibu tidak mencari siapa yang salah di sini, melainkan kita akan sama-sama mencari solusi dari permasalahan. Jadi pada saat siswa ditanya, kau bikin kesalahan, kalau dia akui dia pernah membuat kesalahan, kita bisa melontarkan kalimat, ya kamu berhak merasa begitu. Ini berarti kita ada pada tahap menstabilkan identitas. Setelah tahap ini selesai, kita masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini membantu siswa merasa didengar dan diperhatikan. Jadi pada saat siswa mengakui kesalahannya, ya ibu saya tadi tanpa tidak sadar saya sudah tendang mejanya temanku sampai dia menangis. Kalau saat itu terjadi, kita tidak boleh, kau juga kenapa kau banting-banting lagi meja, karena kau tendang. Jangan seperti itu. Diupayakan pada tahap ini siswa itu harus kita buat bahwa dia merasa bahwa dia didengar dan diperhatikan. Dengan cara boleh kita melontarkan satu kalimat, oh kamu pasti punya alasan toh melakukan hal ini, atau tidak, oh padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini, syukurlah kau cuma tendang mejanya. Kata-kata manis begitu yang susah diucapkan. Jadi setelah memvalidasi tindakan yang salah tadi, kita masuk ke tahap berikutnya, menanyakan keyakinan. Oleh karena itu, gunanya ada sebuah keyakinan di dalam sekolah atau di dalam kelas. Gunanya pada saat siswa kita membuat pelanggaran, kita kembalikan ke keyakinan yang sudah mereka buat, kita tanyakan lagi. Menanyakan keyakinan ini merupakan tahap terakhir pada segitiga restitusi, di mana siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Berarti kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah mereka buat, mereka sepakati. Dengan cara kita bisa memberikan kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau yang di dalam kelas atau dalam keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Jadi Bapak Ibu, dalam menyelesaikan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh peserta didiknya kita, jangan kita ambil tindakan kita berada pada posisi kontrol penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita berlaku sebagai teman,
atau kita sebagai pemantau saja, malahan kita disuruh menjadi sebuah manajer dengan tahapan segitiga restitusi dengan menggunakan landasan keyakinan yang sudah dibuat. Jadi itu sangat berkaitan. Posisi kontrol sebagai manajer, kita selesaikan permasalahan atau kesalahan yang dibuat siswanya kita dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi dengan 3 langkah tadi, dengan selalu berlandaskan pada keyakinan atau kesepakatan yang sudah mereka buat di kelas. Jadi saling berkaitan. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat kemarin. Jadi bukan dibilang ini yang terbaik, ini salah satu cara. Jadi jangan dilihat siapa yang berbicara, dilihat dari kasus yang dia buat dengan proses segitiga restitusinya. Bagus putra, bukan tulis putra. Putra itu biasa. Jadi yang diperhatikan langkah-langkahnya, apa yang mau dibilang saat memperbaiki kesalahannya siswa. Ya, ini bagus. Bagus yang itu putra. Saya sering begadang dulu sambil bermain HP. Kamu tahu tidak keyakinan telah Oh, Nah, kalau dari sepak bola itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang kamu melanggar? disiplin Bu. Bagus sekali. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu, kalau membuat saya ke sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul ya, betul. Menghargai waktu itu penting karena bermanfaat untuk kita. Tetapi kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar pekerjaan. Karena tidak dulu kalau kita selalu menghargai waktu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Yang bagus sekali. Itu ya, Rizky. Menurut kamu, kira-kira disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, kalau membuat saya ke sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Menghargai waktu itu pentingnya dan sangat bermanfaat untuk kita. Kalau bisa di waktu tidak dapat menghargai waktu kita, pekerjaan kita juga tidak mungkin kalau kita menghargai waktu. Dan kita juga dapat melatih kepedulian. Ibu, saya sering terlambat. Saya minta maaf karena sering terlambat. Dia Fitri, kita yang sangat baik. Maaf. Menurut kamu, yang kamu lakukan agar tidak datang terlambat ke sekolah apa kira-kira? Saya akan lebih cepat dan tidak begadang lagi Bu, agar datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Fitri, kamu sudah mendapatkan solusinya ya dari kesalahan yang kamu perbuat. Jadi, berharap Jadi kuara anak berbahasa Jepang ini. Apa kata gue ini? Terima kasih Bu. Nah, kan. Berubah dong ya.
Jadi Bapak Ibu itu tadi sebuah contoh. Jadi kalau ada siswanya kita melakukan sebuah pelanggaran, jadi kita cobalah dengan memperbaiki kesalahannya, kita terapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi, dengan posisinya kita sebagai manajer tadi. Jadi kita kurang-kurangi sekarang menjadi pemantau, kurang-kurangi kita sebagai penghukum, dan kita tetap kembalikan kepada keyakinan yang telah disepakati. Sebelum saya menutup kegiatan ini, saya mungkin persilakan kepada Bapak Ibu, siapa tahu ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, saya persilahkan. Ada? Silakan Ibu Ulfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan tadi saya tidak ikut materinya ya. Jadi yang saya mau tanyakan dulu, apa itu segitiga restitusi? Sekian. Ya, siapa tahu ada yang menjawab dan sudah ikut materi mungkin bisa mengulang kembali. Saya bertanya saja. Segitiga restitusi itu sebentar ini. Hanya Pak Heri. Saya bertanya. Masih dan berapa ini? Proses menciptakan. Ya, Ibu Ulfan tadi pemateri awal Ibu Elvayanti sudah menyampaikan apa itu restitusi. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi kalau siswanya kita melakukan sebuah kesalahan, itu kita mau memperbaiki kesalahannya itu dengan cara supaya mereka nanti pada saat kembali dari menghadapnya dengan kita, itu dia bergabung dengan temannya, tidak ada lagi dia merasa bersalah sekali di atas tindakannya, supaya dia kembali ke kelompoknya atau bergabung kembali dengan teman-temannya itu tanpa ada beban sebuah kesalahan yang dia perbuat. Nah, segitiga restitusi ini diterapkan untuk memperbaiki kesalahannya siswa dengan 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah dengan cara memvalidasi tindakan, dan yang ketiga dengan cara menanyakan keyakinan. Boleh Ibu Pak? Ya, selanjutnya Pak Heri. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi yang saya simak, penerapan kriteria restitusi ini merupakan metode yang cukup baik dalam mengatasi permasalahan yang kita yang dihadapi oleh pendidik. Saya sekarang itu mungkin nanti rapat kenaikan kelas, mungkin saya yang akan diserang habis-habisan karena anak perwalian saya itu semuanya bermasalah. Pertanyaan saya, apakah ketika saya menerapkan metode segitiga restitusi ini belum terlambat atau sudah terlambat untuk menghadapi anak-anak wali saya yang sekarang ini? Itu saja barangkali. Jadi saya minta sarannya, apakah kalau metode ini saya terapkan sekarang pada anak wali saya yang sudah di ujung tanduk, mungkin kemungkinan besar tidak naik kelas seperti contohnya itu Muhammad Fajar. Apakah metode ini sudah terlambat atau belum? Terima kasih. Kalau cuma saya mau bilang lama,
dia yakini. Mungkin kalau untuk kasus-kasusnya anak-anaknya kita seperti Fajar itu bisa kita cari tahu penyebabnya supaya kita tidak salah mengambil tindakan, bahwa kita harus selidiki dulu kenapa dia berbuat seperti itu. Paling tidak kalau memang tidak sampai di proses menanyakan keyakinan, bisa 2 langkah. Kita mencari dulu validasi tindakannya, kemudian menstabilkan identitasnya dulu. Kalau kita tidak sampai di keyakinan kelas, bagaimana dia mau memperbaikinya? Seperti itu mungkin dari saya. Saya sanksi gitu ya. Jadi menghadapi menghadapi Fajar ini kayaknya metode yang tidak pernah 3 tahapan tadi. Pertama, Menstabilkan identitas. bukan sebelumnya ada yang kurang dia. Ada yang kurang. Kebutuhan dasarnya harus Kebutuhan dasar itu memang kita ada masalah di mana orang tua ini mau cerai. Terus lagi ke identitasnya sudah berikan gambaran di mana pendidik sekolah dengan memang lingkungan keluarga itu mempengaruhi memang karakternya psikolog anak, psikologis anak itu juga sudah. Terus yang terakhir tadi apa tadi kelas keyakinan kelas juga sudah, tetapi tidak ada efek yang signifikan. Jangan signifikan, berbuat sedikit saja tidak ada. Jadi kira-kira itu di mana kesalahannya lagi? Apakah Mungkin waktu proses pertama mungkin Pak Heri sudah mengetahui kebutuhan dasarnya kan yang kurang. Dia punya masalah keluarga. Tapi mungkin pada saat kemarin Pak Heri mungkin menghadapi masalah itu, mungkin Pak Heri bertindaknya sebagai teman. manajer kayak yang dari manajer? Jadi mungkin dia berpikir, oh Pak Heri ini dia anggap saya sebagai temannya. Mungkin masih ada lontaran bahasanya Pak Heri ke Al-Fajar tadi, itu mungkin posisinya Pak Heri masih sebagai teman. Sama halnya juga dengan saya punya perwalian juga melakukan kesalahan itu. Sudah banyak masalah yang dilaporkan oleh guru piket, guru BP, ke wali kelas. Itu saya awalnya sebelum saya terlalu memahami, saya berpikir bahwa Raditya ini lebih bagus kalau saya selesaikan masalahnya itu dengan saya bertindak sebagai temannya. Mungkin dengan saya selalu berbicara, ya melontarkan kalimat apa, tapi mungkin Radityanya sampai berpikir, oh dia sudah anggap sebagai teman saya. Cuma yang saya khawatirkan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita selalu beranggapan sebagai teman, pada posisi kontrol sebagai teman, nanti ada bahasa terakhirnya siswa, saya pikir juga dan ibu ini berteman dengan saya. Itu yang dihindari. Makanya kita tidak boleh berada pada posisi kontrol sebagai teman. Jadi berarti manajernya belum full itu Pak Heri, lebih semangat lagi. Kalau mau dibilang terlambat, tidak ada kata terlambat dalam sebuah perbaikan. Baik itu siswa maupun kita sebagai guru, tidak ada yang namanya terlambat. Yang penting kita tetap semangat mau berusaha memperbaiki. Jadi dites lagi, dicoba. Mungkin kalau ada anggapan bahwa kemungkinan besar dia tinggal kelas, cobalah Pak Heri menerapkan materi yang sudah Pak Heri terima pada hari ini. Mulailah dari langkah awal. Kalau toh memang sudah divonis tidak naik kelas, mungkin Pak Heri bisa menjelaskan efek dan bagaimananya, boleh dijelaskan dengan Al-Fajar. Siapa tahu dengan perubahan cara perbaikannya, tahun depan Al-Fajar di kelas 8 sudah bisa berubah. Itu yang kita harapkan. Ada? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya segitiga restitusi
kita bisa lakukan sebagai semua bila dalam satu hal kita tidak bisa, kita ubah, kita coba ke lain hal, kita coba ke pada muaranya akhirnya kita bisa sebagai manajer, kita cari celah, kita cari apa dia punya masalah, jadi dari semua itu kita bisa sebagai kayak gitu. Hukum, kalau memang dia tidak bisa dengan cara yang mana, hukum dulu. Mungkin dia ada sedikit sok terakhir untuk mengakui kesalahan atau menerima kesalahan atau membuat kesalahannya. Kita juga sebagai guru seperti itu. Pasti ada yang pemantau, pasti ada yang sebagai penghukum. Kalau kita tidak melakukan apa, itu buka-buka, juga marah. Jadi kita, kalau menurut saya, dari guru itu kita bisa sebagai semuanya. Tapi muaranya sebagai manajer itu yang paling utama. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Udah Lina. Enggak. Ini pun ada Lina. Ini kami ini mau tanya tadi. Ada. Ini kan Lina. Ya, Bapak Ibu, memang kalau kayak kasus tadi seperti apa aja, memang disampaikan di awal bahwa budaya positif itu, disiplin positif itu bisa tegak kalau kita semua bekerja sama. Bukan hanya kita dari guru, kita juga harus bekerja sama dengan orang tua dan semua pemangku kepentingan yang menaungi pendidikan. Karena kalaupun kita di sekolah sudah begitu, maksudnya begitu antusiasnya mau menerapkan budaya positif, ketika kita tidak didukung oleh pemangku kepentingan termasuk orang tua siswa, itu tidak bisa berjalan secara optimal. Seperti itu. Jadi kita berusaha juga bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Itu sebenarnya poin intinya yang kita hadapi sekarang ini. Jadi saya berpikir kalau solusinya seperti solusi untuk masalah yang kita hadapi sekarang, itu sebaiknya pada saat nanti awal tahun ajaran baru, pada saat kita penerimaan peserta didik baru, itu alangkah baiknya kita membuat sebuah keyakinan sekolah itu supaya dihadiri oleh orang tua. Akhirnya keyakinan yang tadi kita sepakati dengan orang tua, guru di sekolah, datang juga sudah peserta didik barunya, mungkin itu bisa menjadi awal yang baik buat kita berubah ke depannya. Jadi kebetulan Ibu Kepala Sekolah tadi ada kegiatan di luar, jadi marilah Bapak Ibu sama-sama kita membuat sebuah perubahan untuk pendidikan ke depannya lebih maju lagi. Jadi kalau kita tidak sama-sama, tidak bersatu memperbaiki, itu tidak akan jalan untuk pekerjaan. Jadi saya berpikir kita satu sekolah seperti ini punya visi yang sama, berarti punya harapan yang sama. Jadi mari sama-sama kita bekerja sama dalam memperbaiki hal-hal yang kita rasa belum optimal yang kita laksanakan di sekolah. Jadi Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Sebagai penutup, Bapak Ibu, kegiatan diseminasi kita hari ini tujuannya diharapkan ya, semoga dengan kita melakukan diseminasi kami berdua ini diharapkan nanti di kelas-kelas itu, di sini kan semuanya rata-rata wali kelas. Diharapkan di awal semester baru nanti semua di kelas-kelas itu keyakinan kelas sudah ada. Kemudian di awal semester juga kita diharapkan semua melakukan diagnostik awal seperti tadi. Kita bagikan kuesioner kepada anak-anak itu untuk mengetahui minatnya mereka, kemudian itu tadi 5 kebutuhan dasarnya. Jadi supaya kita ke depannya dalam menegakkan segitiga restitusi kita punya dasar bahwa oh memang anak ini kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, oh si pelajar ini memang yang ini yang mereka butuhkan.
Ibu sebagai penutup, saya punya titipan. Saya juga dititipi sebenarnya. Amplop ada tuh amplop. Sebagai penutup. Pak Heri kenal orangnya? Ya, kayaknya Bu, kayaknya pernah lihat. Hah? Kayaknya pernah lihat. Siapa ini Pak Heri? Bapak pendidikan sekarang. Bapak pendidikan Menteri sekarang. Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Bapak Menteri. Ini pesannya buat kita. Mari kita sama-sama Bapak Ibu mengingat pesan beliau bahwa anak-anak itu berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta bebas dari kekerasan. Tapi guru-guru mendapatkan uang bayar tidak aman. Jadi ini titipan Bapak Ibu, karena saya dititipi juga. Jadi mari kita sama-sama mengingat selalu pesan dari Bapak Menteri Pendidikan kita bahwa anak-anak itu berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta bebas dari kekerasan. Jadi Bapak Ibu, untuk hari ini sekian dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita tepuk semangat. Sudah tahu tepuk semangat?
dari kelas 8 Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas senang sekali. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, dapat membuat kita lebih disiplin, lebih menghargai orang lain, dan agar kita menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.